Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saat ini Aida mau panen cabai dulu ya. Iya. Satu tambah satu jadinya berapa? Berapa? Dua. Ya sekarang udah bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Aira sedang memanen memanen cabai, dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan banyak. Nah, karena ditis ini kan di lahan sempit, jadi kami menanam dalam skala kecil. Tapi dalam perawatannya, alhamdulillah kami bisa membuat tanaman cabai itu bertahan sampai 1 tahun lebih, dan juga bisa dipanen sampai 40 bahkan sampai 50 kali. Nah, ini sekarang kami akan memberikan sedikit tips bagi teman-teman, dan insya Allah bisa diterapkan dalam skala besar di lahan ataupun di persawahan. Untuk penjelasan lebih lengkap, teman-teman bisa simak ulasan berikut ini. Lakukan perampelan tunas aksilar pada pohon cabai. Perampelan merupakan kegiatan memangkas beberapa tunas liar atau tunas aksilar yang ada pada pohon cabai. Biasanya pada tanaman cabai terdapat 1-5 tunas aksilar tersebut. Namun untuk melakukan perampelan dapat memotong 2-3 tunas aksilar saja, dan sisakan saja 3 cabang utama yang fokus akan dijadikan batang produktif untuk terus tumbuh dan menghasilkan bunga dan juga buah. Berikan larutan pupuk Ponska cair. Sejauh ini penggunaan larutan pupuk Ponska cair terbukti ampuh untuk mendongkrak produktivitas hasil panen cabai. Dengan larutan Ponska, bisa dimungkinkan Anda akan melakukan panen cabai sebanyak 60 kali dalam tiap kali musim tanam. Anda dapat membuat larutan Ponska untuk tanaman cabai di kebun Anda. Pemberian pupuk tai ayam kering. Pada masa pertumbuhan primer, sel-sel meristematik pada daerah titik tumbuh primer tanaman cabai sedang aktif melakukan pembelahan sel, sehingga kebutuhan akan energi dan sumber makanan sangat banyak. Pertumbuhan primer pada tanaman cabai biasanya terjadi sejak masa perkecambahan biji hingga tahap menjelang panen. Secara fisiologis, pertumbuhan primer juga sekaligus akan membentuk beberapa organ pokok tanaman seperti akar, batang, daun, dan diikuti pembentukan pertumbuhan sekunder atau titik tumbuh yang dicirikan adanya pertumbuhan bunga, dan juga tanaman cabai telah menghasilkan buah. Energi yang dihasilkan oleh tanaman berasal dari sumber makanan yang diberikan pada tanaman. Nutrisi tersebut harus 70% diberikan secara langsung oleh kita, sementara 30% unsur sisanya memang sudah tersedia di dalam tanah itu. Untuk memenuhi nutrisi tumbuh kembang pada tanaman cabai, kita dapat secara gratis memberikan pupuk kandang dari kotoran ayam yang telah dikeringkan. Terbukti sangat ampuh bahwa pupuk kandang dari kotoran ayam dapat membuat tanaman cabai lebih tahan lama dan juga menghasilkan buah dalam jumlah banyak. Maka sangat direkomendasikan untuk Anda sebaiknya berikan saja pupuk khusus dari kotoran ayam. Setidaknya hal ini juga akan melengkapi pupuk organik selain larutan Ponska cair yang diberikan juga pada tanaman cabai itu. Penyiraman pada daerah sensitif. Kita harus merawat tanaman cabai dengan cara melakukan penyiraman. Penyiraman pada tanaman cabai dimaksudkan untuk menambah nutrisi bagi tanaman.
Air bersih juga merupakan bahan pelarut yang dapat membantu mengefektifkan senyawa atau unsur-unsur organik di dalam tanah supaya menjadi larut dan mudah diserap oleh rambut-rambut akar, sehingga nutrisi tersebut akan diteruskan secara osmosis dan difusi ke bagian organ tumbuhan bagian atas lainnya. Penyiraman pada daerah sensitif maksudnya adalah menyiramkannya tepat berada di bagian pusat tanaman tumbuh atau akar. Dan jika penanaman menggunakan mulsa, maka siram mulai dari bagian daun hingga ke akar tanaman. Penyiraman ini terbukti sangat efektif supaya kadar dan susunan tanah tetap terjaga, sehingga kandungan air dan kelembapan tanah menjadi lebih terjaga. Metode penyemaian bibit dengan Steril Pro. Masih banyak ditemukan para petani yang menyemai bibit cabai secara tradisional, artinya langsung disemai di atas bidang datar atau bedengan tanpa menggunakan cara yang baru. Meskipun cara ini boleh-boleh saja dilakukan, akan tetapi dari kualitas bibit tanam nantinya akan sangat jauh berbeda jika penyemaian bibit dilakukan dengan cara menggunakan metode Steril Pro. Teknik Steril Pro ini merupakan cara mempercepat waktu penyemaian bibit tanaman cabai dengan menggunakan media kain lembab yang sebelumnya biji cabai telah disterilkan menggunakan air hangat-hangat kuko. Nah, jadi demikianlah teman-teman, semoga informasi dari Taman Inspirasi bisa bermanfaat. Amin, 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 amin. Nah, jadi demikianlah tips-tips dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.